Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pina Piona. Saya merupakan perwakilan dari tim BioBlitz, di mana tim ini terdiri dari 3 anggota. Saya sendiri berperan sebagai ketua dan 2 anggota lainnya, yaitu rekan saya bernama Kiki Rizky Ananda dan Eka Septianus Takiza. Kami bertiga berasal dari Universitas Sains Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah karya inovatif dalam bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna dengan judul Pengembangan Formulasi Pestisida Nabati Ramah Lingkungan berbasis daun sirsak dan daun pepaya untuk pengembangan ekonomi petani berkelanjutan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Subbab pertama dalam bab ini yaitu latar belakang. Penelitian ini berangkat dari masalah serangan hama yang menurunkan hasil panen dan menghancurkan kesejahteraan petani. Pestisida kimia yang umumnya digunakan ternyata berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan, sehingga dibutuhkan alternatif yang aman dan berkelanjutan. Solusi yang kami tawarkan adalah sebuah produk yang sudah kami kemas, kemudian kami beri nama BioBlitz. BioBlitz adalah pestisida nabati berbahan dasar daun sirsak dan daun pepaya yang mengandung senyawa aktif alami seperti asitogenin, papain, dan alkaloid. Produk ini dikembangkan bersama petani dan kelompok tani dengan proses sederhana yang dapat direplikasi di tingkat desa. BioBlitz efektif mengendalikan hama sekaligus mendukung pertanian organik dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangannya melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, dinas pertanian, lembaga pendidikan, komunitas organik, dan investor sosial. Mengenai rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan secara singkat sebelumnya, maka kami rumuskan 4 perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana merumuskan formulasi pestisida nabati berbasis daun sirsak dan daun pepaya yang efektif dalam mengendalikan hama tanaman secara ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu bagaimana potensi invensi produk BioBlitz sebagai alternatif solusi pengendalian hama yang aman, terjangkau, dan dapat diproduksi oleh petani secara lokal. Yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan model bisnis BioBlitz yang dapat memberdayakan petani dan menciptakan peluang ekonomi baru secara berkelanjutan. Yang keempat, siapa saja pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam ekosistem produksi, distribusi, dan edukasi pestisida nabati BioBlitz ini. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana merumuskan formulasi pestisida nabati berbasis daun sirsak dan daun pepaya yang efektif dalam mengendalikan hama tanaman secara ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana potensi invensi produk BioBlitz sebagai alternatif solusi pengendali hama yang aman, terjangkau, dan dapat diproduksi oleh petani secara lokal. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan model bisnis BioBlitz yang dapat memperdayakan petani dan menciptakan peluang ekonomi baru secara berkelanjutan. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui siapa saja pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam ekosistem produksi, distribusi, dan edukasi pestisida nabati BioBlitz ini. Selanjutnya, pembahasan yang keempat di bab ini yaitu mengenai manfaat penelitian. Kami memiliki 3 manfaat penting pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada manfaat akademis. Manfaat akademisnya yaitu menambah pengetahuan mengenai kandungan bioaktif daun sirsak dan daun pepaya dalam pengendalian hama secara alami, serta mengintegrasikan ilmu pertanian dengan ilmu bisnis agribisnis. Manfaat kedua yaitu manfaat praktis, yaitu menghasilkan formulasi pestisida nabati yang mudah diproduksi dan diaplikasikan oleh petani, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia sintetis, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu manfaat sosial ekonomi, memberdayakan petani melalui penciptaan produk bernilai tambah, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu bab 2. Bab 2 ini berisi mengenai pembahasan. Adapun subbab pertama pada bab ini kami membahas mengenai potensi daun sirsak dan daun pepaya sebagai pestisida nabati. Daun sirsak atau Annona muricata mengandung asetogenin, alkaloid, dan tanin dan flavonoid yang bersifat inseksida dan antivedan yang menghambat respirasi serangga dan mengurangi aktivitas makan hama. Sedangkan daun pepaya sendiri mengandung papain, karpain, saponin, dan flavonoid yang
pencernaan dan sistem saraf hama. Kedua tanaman ini efektif mengendalikan hama seperti ulat graya, kutu daun, dan lalat buah. Penelitian yang dilakukan oleh Agustini pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak dapat meningkatkan kematian larva dan menurunkan aktivitas makan hama. Temuan ini menjadi dasar kami untuk merancang formulasi pestisida nabati yang stabil, efektif, dan aman digunakan jangka panjang. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu formulasi pestisida nabati BioBlitz dan kemudahan penerapannya. BioBlitz adalah pestisida cair yang diformulasikan dari ekstrak daun sirsak dan daun pepaya. Kami memilih bentuk cair karena lebih mudah untuk diaplikasikan, baik oleh petani kecil maupun oleh kelompok tani. Proses pembuatannya sederhana dan hemat biaya, memungkinkan petani untuk memproduksinya secara mandiri tanpa memerlukan alat mahal atau keahlian khusus. Dengan pendekatan teknologi tepat guna ini, BioBlitz tidak hanya menjadi solusi pertanian yang efektif, tetapi juga instrumen praktis yang sesuai dengan kondisi lapangan. Pembahasan yang ketiga yaitu orientasi strategis dan pengembangan. Pengembangan BioBlitz tidak hanya berorientasi pada hasil panen, tetapi juga pada pemberdayaan petani. Oleh karena itu, strategi kami mencakup pelatihan teknis, pemberdayaan melalui produksi lokal, pemasaran berbasis komunitas, serta mendorong standarisasi dan sertifikasi agar produk ini bisa bersaing di pasar organik. Fokus kami bukan hanya menciptakan produk, tapi menciptakan dampak jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi. Yang keempat ada justifikasi dan rekomendasi. Pengembangan BioBlitz didorong oleh kebutuhan mendesak akan alternatif pestisida kimia yang merusak lingkungan dan juga kesehatan. Selain itu, kami melihat potensi besar dalam pemanfaatan limbah daun sirsak dan daun pepaya yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil uji coba menunjukkan aktivitas BioBlitz ini yang sangat tinggi. Oleh karena ini, kami merekomendasikan program pelatihan untuk petani, dukungan kebijakan pemerintahan, serta penguatan rantai pasok dan pemasaran. Langkah-langkah ini penting agar BioBlitz dapat diterapkan secara luas bukan hanya sebagai produk eksperimen. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima yaitu potensi pasar dan strategi pengembangan produk BioBlitz. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pertanian organik dan lingkungan sehat semakin meningkat, membuka peluang besar bagi BioBlitz untuk diterima, terutama di kalangan petani hortikultura dan komunitas pertanian organik. Strategi pengembangan kami berfokus pada produksi berbasis komunitas, pelatihan kewirausahaan untuk petani, dan pemasaran melalui koperasi, toko pertanian, serta platform digital. Dengan biaya produksi yang rendah dan nilai tambah yang tinggi, BioBlitz juga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi UMKM dan kelompok tani. Kami juga melihat BioBlitz bukan hanya sebagai pestisida nabati, tetapi juga sebagai model bisnis sosial yang menggabungkan inovasi hijau dengan kemandirian ekonomi petani. Bab 3 yaitu penutup. Kami simpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwasanya daun sirsak dan daun pepaya memiliki potensi besar sebagai bahan baku pestisida nabati yang efektif dan ramah lingkungan. Formulasi produk BioBlitz tidak hanya berfungsi sebagai pengendali hama, tetapi juga sebagai solusi alternatif yang mendukung pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga karya ini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan petani di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.